Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Serjal Fauzi. Super Kala Onyx ada varian baru nih, yaitu Onyx Pro. Tahun lalu kita nyobain Onyx versi standar dan kerasa masih ada yang kurang meskipun itu cakep banget untuk harganya. Nah, bagi teman-teman yang kurang puas dengan Onyx standar, pengen fiturnya lebih lengkap lagi, cobain ini dia Onyx Pro. Oke, semenarik apa Super Kala Onyx Pro ini? Langsung aja kita bahas. Untuk urusan desain sebenarnya gak ada perbedaan dengan Onyx standar, jadi masih sama-sama aja. Tapi saya punya perasaan kayak baru banget gitu loh. Karena untuk tahun kemarin saya nyoba full black dan sekarang nyobain yang warna terang, warna oranye gini. Jadi bagi temen-temen yang pengen kelihatan lebih sporty gitu ya, kayaknya sih warna oranye ini cocok banget. Kemudian flashlight di Onyx Pro juga gak absen, jadi ini berguna banget ya untuk kebutuhan di tempat-tempat gelap. Untuk akses flashlight bisa lewat quick setting, tapi kalau pengen lebih cepat lagi, tinggal klik tombol paling atas 2 kali. Levelnya total ada 4 level ya, ini udah cukup sih. Untuk kelengkapan tombol, Doi punya 3 tombol, memang beda dengan Phoenix 8 ya. Di sini tombol atas kalau kita klik untuk shortcut ke riwayat latihan ya. Sedangkan kalau kita tahan, yap, ini bisa langsung ke pengaturan. Jadi kalau pengen langsung diganti, tinggal ditahan aja, gak perlu masuk ke setting. Ini simple banget. Kemudian tombol tengah ini untuk masuk dan keluar menu, ya back to home. Sekaligus tombol crown aktif ya. Bukan tombol ya, ini sekaligus crown aktif. Crownnya gak ada haptic feedback. Kemudian kalau kita klik 2 kali gak ada shortcut apa-apa. Kemudian kita tahan juga gak ada shortcut lainnya. Kemudian tombol bawah ini shortcut ke olahraga. Untuk olahraganya kita bahas nanti. Dan kalau kita klik dan tahan, ini menu SOS. Dan juga menu sistem. Sedangkan kalau diklik 2 kali ini masuk ke mode strobo. Oh bentar, sekali lagi. Nah ini dia. Jadi tombolnya penuh shortcut, mantap nih. Nah, olahraga yang didukung di Super Kala Onyx Pro ini udah multiple dan built-in GPS juga. Sayangnya meskipun ini seri Pro, tapi GPS-nya belum dual band. Tapi meskipun single band, hasil pengetesan saya untuk kebutuhan road run ya, Onyx Pro ini kualitas GPS-nya cakep, rapi, dan bedanya gak jauh ya dari hasil pengetesan. Untuk metrik latihannya juga lengkap, baik itu di smartwatch atau di aplikasi. Dan yang paling penting ya, bagi kalian yang butuh ke Strava, ya Super Kala aman, gak ada pajak-pajakan sama sekali. Instalasi strap, ini salah satu yang saya suka ya setelah saya nyoba varian warna oranye yang bikin tambah cakep. Dia menggunakan sistem quick release di ukuran 22 mm. Strapnya saya suka banget, lembut ya, gak kaku juga meskipun ini smartwatchnya rugged. Kemudian saya suka banget dual tone-nya. Jadi kelihatan tambah cakep pas lihat bagian bolong-bolongnya nih. Ini saya suka sih. Penyangganya ada 2 dan lembut juga tanpa ada sistem lock. Kemudian bakalnya pakai bakal klasik dengan branding Super Kala. Materialnya pakai metal. Tampilan belakangnya seperti ini dan tonjolan sensornya ini tipis banget. Jadi nyaman untuk penggunaan harian. Gak bakal gampang bikin pegel. Nah dimensinya nih Onyx memang gede ya, 48 mm. Lag to lag mencapai 54 mm dan tebal juga nih 14 mm. Bobot totalnya 67 gram. Oke, ini dia Super Kala Onyx Pro di pergelangan tangan saya 14,5 mm. Ya kegedean, tapi saya suka makainya dan kegedeannya gak terlalu gede-gede banget gitu ya. Masih kelihatan oke lah. Restroke-nya seperti ini. Responsif banget ya. Cakep nih. Nah, untuk mode olahraga di Onyx Pro ini udah multiple dan di sini ada mode latihan, tapi kita harus siapkan kursus di aplikasi Fitbeing. Untuk running UI-nya di sini ada rute ya, karena udah ada peta offline. Ini saya udah impor file GPX ya. File GPX-nya terbaca dengan baik di sini. Tapi sebelum kita tes ya untuk peta offline-nya, kita lihat dulu running UI di Onyx Pro. Pertama di sini ada pengaturan untuk goal ya. Ini saran
membuka latihan terbuka jadi bebas, dan ini latihan sama ya, kita harus menyiapkan kursus di aplikasi FitBeing. Kemudian ada kebiasaan, ini tuh pengaturan satuannya, kemudian otomatis setiap berapa kilometer. Dan ya setelah saya melakukan pengetesan, sekarang udah dibekali voice assistant pas olahraga. Tiap 1 kilometer ada informasi ya, heart rate kita berapa, pace kita berapa. Which is itu good banget ya, update yang sangat menarik. Jadi layar tetap menyala bagi yang nggak pengen ribet angkat-angkat pergelangan gitu ya, atau putar-putar pergelangan kalau pengen lihat info. Oke, start. Menunggu GPS, kita lewati aja. Ada hitung mundur, tapi di awal nggak ada voice asistennya ya. Jadi setiap mencapai 1 km. Heart rate zone, kemudian di sini data heart rate-nya, jarak, pace, ini waktu nyata, dan juga durasi. Informasi baterai juga ada di sini dan juga sinyal ya. Heart rate lagi, kecepatan terpisah, split ya. Kemudian jarak terpisah, waktu pemisahan, kalori yang terbakar, rata-rata pace ada, kemudian pace juga, jarak, dan ini fokus ke heart rate. Tapi belum bisa kita custom ya untuk tampilan datanya. But overall tampilan datanya udah lengkap sih, cukup lengkap ya. Kemudian untuk panel display masih sama dengan Onyx standar, semuanya masih sangat-sangat sama. Sayangnya belum ada auto brightness nih, belum ada ambient light atau ambient display gitu. Jadi untuk pengaturan brightness masih manual. Aplikasi penyandingan, dia menggunakan FitBeing, datanya lengkap banget dan semakin rapi. Beban latihan VO2 max, bocoran salah satu fitur baru, salah dua fitur baru di Onyx Pro. Bagi kalian yang pengen masuk ke Strava ya, masuk ke bagian lebih banyak, kemudian masuk di bagian bawah pengaturan dan aplikasi terhubung. Sekarang selain Strava udah ada Training Peaks. Makin lengkap aja nih. Salah satu yang dikeluhkan di FitBeing apalagi kalau watch face ya, padahal semuanya gratis loh. Ya mungkin karena banyak yang mirip jadi terlihat sedikit. Untuk watch face defaultnya di sini ada sekitar 8 watch face. Ini watch face lainnya dan ini bisa didapatkan juga di smartwatch superkala lain yang menggunakan Kriki OS ya. Custom bisa, pakai foto dan juga pakai video. Fitur baru yang bisa kamu akses di Onyx Pro ini adalah import file GPX. Nah, untuk import file GPX-nya bakal saya jelaskan di sini, termasuk ada bug ya, yang masih ada bug di aplikasi FitBeing-nya. Cara yang pertama adalah kamu udah selesai olahraga gitu ya, kemudian ya ini rute konsisten, ini kan rute konsisten saya. Rute track untuk ngetes smartwatch saya ya sekitar ini, nggak bakal berubah. Jadi langsung aja klik titik 3 ini, kemudian import rute, nanti bakal diimpor ke rute saya. Yang mana rute saya kamu bisa akses di bagian ini. Lebih banyak dan rute saya. Saya udah melakukan pengetesan 2 kali dan kalau kamu udah fix ya ini mau ditransfer ke sini tinggal kirim ke perangkat. Tapi kalau kamu punya file GPX dari panitia gitu ya, dari event tinggal impor aja dari sini. Kemudian impor file rute dari sini dan filenya tinggal impor aja. Nah, yang masih ada gangguan atau bug yaitu kalau kamu buat rute sendiri dari aplikasi FitBeing ini. Oke, udah centering. Ini posisi saya betul ya. Kemudian untuk bikin rute sendiri tinggal diklik aja titik startnya warna hijau. Kemudian kamu petnya mau kemana, mau ke sebelah sini, dia bakal otomatis. Ya. Nah, biasanya di kedua dan seterusnya itu suka ada error. Oke, masih aman. Yang ketiga, nah ada bendul gede di situ. Nah ini menghalangi dan bikin kagok gitu ya. Kalau udah kayak gini kamu klik aja batalkan. Ya, batalkan. Kemudian siap lagi. Tapi tidak berhenti di situ ya errornya. Oke, aman. Nah kadang dia milihin rute itu agak sedikit ngaco kalau udah banyak belokan gitu. Belum terlalu pintar. Saya pengennya tuh lurus dari sana ke sini. Dia malah ngambil rute ke belakang. Jadi ini perlu update aplikasi FitBeing-nya ya. Jadi ditunggu aja, mudah-mudahan gak lama bakal ada update pembaruan untuk ngebenerin masalah ini.
Yang paling aman ya kamu udah ngetes punya rute sendiri ya, udah terekam, tinggal impor ke sini dan kamu punya file GPX dari event tertentu. Jadi tinggal impor juga, itu gak ada masalah. Nah, untuk akses navigasi atau rute offline-nya kamu bisa masuk dari sini. Langsung ada akses rute ya. Dan ini dia lari luar ruangan di Dayeuhmanggung. Kelihatan seperti ini, dan tambahkan ke latihan juga bisa di sini lari luar ruangan, atau misalkan mau sepeda gitu ya, ikutin rutenya. Nah, kita lari luar ruangan aja dan tunggu GPS-nya lock. Oke, merah, kemudian hijau, dan langsung lock, udah siap ya. Tinggal diklik aja. Nanti untuk akses rute ada di bagian kanan sini ya. Nah, ini dia GPS-nya. Atau petanya, sorry, bukan GPS ya. Ini dia petanya. Flicker ini karena saya pakai HP di luar ruangan ya. Jadi mata memandang mah aman aja sih, gak ada flicker kayak gini. Wah, jauh banget nih, bisa sampai 10.000. Wah, gila. Jauh petanya ternyata, bro. Dan bisa sedekat ini. Ini tentu bakal ngebantu buat navigasi ya. Nah, semoga kedepannya ada update untuk aplikasi peta offline secara mandiri ya, dan ditambahlah dengan fitur-fitur seperti selengkap Amazfit. Sekarang kita bahas user interface. User interface dari Onyx Standard ke Onyx Pro ada sedikit beda ya. Mulai dari tampilannya, ini tampilannya saya lebih suka di sini sih. Cakep ya. Ini untuk widget dan juga kartu ya. Ini kartu satu lagi di sebelah kiri. Dan Onyx Pro udah bisa balas pesan WhatsApp ya. Di sini ada balas kembali, ini tuh quick reply, sedangkan ini balas pakai emoji ya. Nah, kayak gini. Ini bisa diatur kalimatnya atau katanya di aplikasi Fitbeing. Kemudian untuk quick settingnya juga ya, saya lebih suka tampilan di Onyx Pro daripada di Onyx Standard. Kemudian tampilan menunya juga di sini lebih mengotak bulat ya. Sedangkan di Onyx Standard itu rounded ya samping-sampingnya. Nah, yang baru di Onyx Pro ini sekarang udah ada VO2 Max. Tapi VO2 Max ini ya sama dengan superkala yang lain seperti di MG5 misalnya. Ini nggak otomatis ya. Jadi kalau kamu bener-bener pengen ngukur VO2 Max, jangan ambil latihan dari standar dari sini. Ya, tapi harus masuk ke menu VO2 Max. Kemudian klik awal dan pilih salah satu opsi dari sini ya. Ada fartlek dan juga lari santai. Ini tinggal ikuti aja ya, saran kecepatan adaptif mulai dari sekitar 8.30 sampai 6 tuh. Kemudian ini 7 sampai 15 menit, ikuti aja kecepatan adaptifnya. Kemudian di bagian bawahnya ada prediksi ya, prediksi race kita seperti apa. Yang kedua, selain VO2 Max sekarang udah ada training load dan juga readiness. Yang pertama, untuk training load ya, di sini agak sedikit beda ya. Untuk training load ini bakal keluar pas kamu udah beres latihan dan besoknya otomatis ke reset. Jadi karena saya latihannya udah kemarin ya, jadi training load gak bisa dilihat. Kita mundurin 2 hari yang lalu. Nah, ini tercatat ya, training load saya 159. Sedangkan untuk readiness juga sama ya. Dia itu sehari bakal ke reset. Di sini tercatat 63. Ini tentu kesiapan kita untuk olahraga, tapi untuk dapetin skor kayak gini, kamu harus bawa tidur menggunakan Onyx Pro ini. Ini 2 fitur yang sangat penting ya untuk ngecek kesiapan olahraga dan juga ya beban latihan kamu tuh berlebihan atau enggak. Yang ketiga yang baru juga di Onyx Pro adalah musik. Sekarang bisa connect ke TWS. Bisa connect ke TWS artinya bisa nyimpen musik offline. Kamu cek di sini ada 2 opsi ya. Musik jam tangan atau musik telepon ya, remote dari Spotify misalkan atau apalah tergantung aplikasi musik kalian di HP. Transfer musik
Ada berapa storage yang tersedia, sayangnya belum begitu luas ya, nggak gede. Untuk transfer musik kamu masuk ke bagian lebih banyak dan klik Supercala Onyx Pro, kemudian klik musik. Yap, storage-nya cuma 100-an MB nih, 135 MB. Dan untuk mengkoneksikan ke TWS-nya kamu klik ya ini dan ini tambah perangkat. Sisanya sama ya, seperti fitness trackernya bisa aktif all day, heart rate monitoring, kemudian stress level, oksigen dalam darah, yap itu bisa aktif all day. Untuk bacaan tidur di sini cukup lengkap juga ya, dalam, lampu, RM, dan juga bangun. Untuk insight di aplikasi itu lebih lengkap dan ini bagus banget ya, seperti biasa Kriki mantap, tidur cukup nyaman dengan durasi ideal dan lainnya. Data HRV juga masuk di sini. Oksigen darah selama tidur juga ada, stress level selama tidur juga ada. Mantap nih. Nah kalau kamu pengen cek HRV secara ringkas di smartwatch itu gak ada menunya memang, tapi bisa dicek di bagian widget sini ya, di bagian stress level. Ada ini stress dan ini HRV tidurnya, 55 ms. Untuk fitur outdoor juga gak ada yang dikurangi, kompas dan altimeter barometer. Oke, kayaknya sih itu aja untuk review saya di Supercala Onyx Pro. Jadi fitur-fitur tambahannya bener-bener menambal apa-apa yang dirasa kurang di Onyx standar. Jadi beneran pro nih Supercala Onyx ini. Bagi kalian yang tertarik dengan Supercala Onyx Pro ya, langsung aja ke kolom deskripsi. Link pembeliannya saya sertakan di sana. Oke, Rizal Puzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.